Welcome back to my channel, welcome back to Nanya Tell Me. Dan hari ini bintang tamunya tuh spesial banget sebenarnya. Cuman emang kadang-kadang rese banget gitu ya. Terus kayak ya udah deh, kita sambut aja di sini orang yang kalau ngitung matematika kayak nggak perlu ngitung. Aku mau banget tukeran otak sama nih orang ya. Kita punya Jerome Pauline. Gimana rasa jadi YouTuber, tiba-tiba nyanyi di YouTube Fanfest ditonton se-Asia Pasifik? Jadi sebenarnya aku kan kayak ya aku bisa nyanyi, aku dulu pedang suara. Iya. Aku juga main musik, tapi nggak pernah tampil di panggung yang kayak kamu gitu loh. Yang kayak ya penyanyi hits gitu nggak pernah. Apaan sih, berisik deh. Ya biasanya coba kayak ya main-main aja gitu. Kayak aku juga malu kalau main yang kayak di story pun kadang-kadang kalau aku nyanyi, aku pasti jelek-jelekin kayak aneh aja lah. Aku kayak nggak bisa sendiri gitu ya? awkward banget. Kenapa kayak gitu? Gak enak. Kayak makanya aku kayak suka menggila kalau misalnya di foto atau di video karena aku nggak tahan lihat muka aku tuh keren serius? Gitu. Kayak nggak bisa aku, nggak bisa. Jadi kayak, sekali jadi geli banget gitu. Jadi kayak ya udahlah sekalian bercanda-bercandain aja gitu. Yes. Tapi kan kayak ini kan karena diundang jadi buat tampil di YouTube Fanfest kan nggak mungkin bercanda dong. Terus gitu. Orang gimana pas ngeliat kayak Jerome Pauline serius? Iya orang udah kayak gila, sisi lain Jerome. Orang pada kaget. Iya. Iya. Aku kira tuh kalau di YouTube Fanfest yang nggak nyanyi gitu loh, kayak ngapain, mungkin nge-host atau apa gitu. Aku juga bingung. Tapi nyanyi. Iya, gimana? Terus apalagi gimana? Aku bisa. Masa matematika gitu. Ya guys, ini mau ngajar matematika kan nggak mungkin. Bubar sih kata aku orang. Tapi gimana kok bisa di-approach terus kayak nyanyi ya? Pas awal pertama dapet tawaran itu kayak gimana? Jadi, aku juga bingung kenapa aku ditawarin. Tapi katanya, kamu harusnya bisa perform di panggung. Jadi cuma 4 yang dipilih. Aku, Atta, Ricis, sama Starby. Starby ini awalnya Afgan, cuma Afgan katanya nggak bisa, akhirnya jadi Starby gitu. Ya gitu, pokoknya dilihat yang kayak bisa perform di panggung. Yang gede subscribersnya dan bisa perform di panggung. Gitu. I see. Aku bingung kayak, Kak, beneran nih Kak, aku Kak gitu. Dipercaya untuk nyanyi loh? Dipercaya, jadi ya. Nggak harus nyanyi sih sebenarnya, perform aja apapun. Oh, tapi kamu yang pilih nyanyi? Iya. Bebas sih, pokoknya dikasih panggung ngapain aja terserah gitu loh. Masalahnya aku selama ini di panggung itu selalu seminar atau motivational talk atau talk show lah. Nggak pernah yang kayak nyanyi-nyanyi nggak pernah. Perform gitu nggak pernah perform. Oh my god. Jadi ya that was my first time. Tapi mau nggak serius di dunia musik? Kayak tiba bikin lagu gitu nggak mungkin? Aku punya. Aku pernah iseng bikin lagu ya guys, waktu di Jepang gabut bikin lagu. Aku punya 5 lagu. Cuma ya udah. Tapi kayak bener-bener gak mau kayak rilis lagu sama sekali. Ya mungkin suatu hari nanti. Tapi nih, ini yang mau aku tanya banget nih. Bisa-bisanya tiba-tiba, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, Kak. Tiba-tiba ya, kan. Aku tahu ini. Iya. Nih, jadi tuh kan kayak, aku tuh kan tahu NCT 127 mau ke Jakarta ya. Aku tahu The Link tuh udah rangkaian konser mereka dari waktu itu. Karena aku NCTzen ya kan. Terus kayak, aku tuh udah nungguin, pas Jakarta masuk aku sama adik aku udah kayak teriak-teriak banget. Kayak, wuhu, let's go. Karena kita udah mikirin, kalau NCT 127 kesini, aku mau pakai baju apa, dia mau pakai baju apa gitu. Terus aku sampai beli topi-topi beruang karena aku tahu Haechan itu dibilangnya beruang kan, jadi kayak ya udah. Terus tiba-tiba pas aku war tiket, gak dapet tuh yang pertama. Terus yang kedua nggak dapet lagi. Padahal kayak bener 3, 2, 1 buka, dipencet langsung kayak error. Ntar aja deh gitu. Mungkin kalau ada kesempatan lagi pasti dapet. Terus bener kan dibubarin. Pas habis dibubarin aku liat story kamu posting di tanda tangan. Terus aku kayak, hah? Ini orang habis ngapain? Tiba-tiba, gak ngerti deh. Tiba-tiba foto bareng, diposting, ngirim sendiri lagi video mereka bilang mantap jiwa, ketawa lagi udah nyampe rumah saya cuma bisa ketawa doang coba, ya kan? Terus udah gitu ngasih batik, itu keren banget sih ngasih batik sih. Terus dipakai teong, diposting, di tag lagi.
Kesel banget. Gimana itu pengalamannya kayak, kok bisa Lucu sih? ya ngeliatnya kayak gini, soalnya pas aku ngepost dia komen, diam kak, kak udah. Gimana Tapi Mas? aku baru inget sih, kamu fans NCT. Pas kita first time Pertama kali ketemu, ketemu, karena, ya? karena kamu ngomong gitu kan? Iya, Yang nanti NCT kapan, gitu, iya. Terus aku baru inget lagi, oh iya ini fans NCT. Jadi ceritanya, aku juga, it's very random. Kok bisa sih? Di approach-nya tuh kapan? Kayaknya seminggu sebelumnya, atau What? seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, ada email dari SM. Oh, SM yang approach SM kamu? yang approach. Wow. Kayak gas gitu. Iya, gimana? Iya aja lah, gas gitu. Iya. Awalnya disuruh nonton konser. Terus aku kayak disuruh nonton konser terus kayak bikin vlog gitu kan. And then I was like, kalau misalnya nonton konser doang kan kayak ya kayak kurang gitu loh. Kayak Iya. kalau nggak ada interaksi sama ininya. Aku bilang bisa gak gitu, ternyata bisa. Gitu. Tapi gimana overall konsernya? Seru banget, seru Kamu banget. dapet yang dibubarin kan? Iya. Terus gimana? Cuma aku sih? nggak lihat itu, aku nggak lihat. Jadi kayak tiba-tiba, loh kok terang lampunya gitu, aku nggak lihat ada apa-apa gitu. Karena kan kan belakang banget kan, belakang, iya. belakang duduk gitu kan. Jadi kayak, aku nggak tahu. Terus mereka balik terus tiba lampunya terang. Lampunya terang, terus ya udah kayak konser dibubarkan apa-apa gitu. Kecewa nggak? Sebagai seseorang yang datang ke situ nonton. Enggak lah, udah ketemu NCT-nya ya. Nggak gitu juga. Cuma aku tahu perasaannya sih, kalau misalnya kayak nggak sampai akhir. Karena katanya yang paling seru tuh encore. Iya. Ya akhir tuh encore seru kayak, Iya. katanya bilang kan, kayak, katanya mereka bakal itu kayak lari-lari gitu Iya. kan. Kayaknya bakal seru, tapi Nggak sebelum itu kedapetan udah, iya. Dewan. Jadi kayak, ya, sayang. Tapi teman aku kan juga datang ke situ. Terus banyak yang bilang kayak, "Now, ada Jerome emang yang citizen." Terus aku kayak, "Ngapain tuh orang di situ?" Terus tiba-tiba dia kamu megang light stick-nya kan. Terus gimana pas pertama kali ketemu? Aku udah nonton vlog kamu by the way. Terus gimana pertama kali kayak jalan detik-detik sebelum menghirup oksigen yang sama dengan NCT? Gimana? Coba gimana? Ih, ketawa Jadi lagi. aku kayak gini, kan aku kan di backstage gitu kan, backstage itu tapi nggak di ruangan mereka gitu. Terus tiba-tiba panitia bilang, oke, ini mereka mau say hi dulu. Kita say hi dulu gitu kan. Udah say hi dulu kan. Sebelum mulai interviewnya, say hi, diantar gini, muter. Tapi mereka ternyata udah nggak di situ, udah nggak di tempat say hi itu gitu. Terus kayak, hah? Terus gimana kak? Aku juga panik banget, Iya. panik banget kan, kayak, aduh gimana gitu kan. Habis itu, itu langsung aja gitu. Hah? Langsung aja gimana gitu. Terus tiba-tiba, ya di vlog aku langsung Iya, langsung disuruh masuk kan. Masuk terus kayak, hai, aku pikir saya hai. Iya. Hai gitu kan, udah. Terus kayak, udah mulai aja. Hah? Bingung banget Iya. karena dalam bayangan aku, itu bakal kayak Mas Hansol, tau gak Mas Hansol? Yang pernah interview, jadi kayak ada blockingannya dulu dan sebagainya gitu. Aku sampai bawa tripod yang panjang juga, yang kayak gede-gede gitu. Iya. Buat kayak set kamera, terus kayak ngobrol gitu. Emang ngobrol Ini kayak gini nggak lah. ada kayak bener-bener karena time is very limited gitu, jadi kayak masuk langsung, oh gitu. Oh my God, itu deg-degan sih. Deg-degan banget. Nggak prepared lagi ya? Terus aku ada salah sih sebenarnya, Kenapa? cuma aku cut di vlog. Kenapa? Apa? Aku kayak, aku ngomong konnichiwa gitu kan, Heeh. tapi ke siapa? Bang Jaehyun. Ke Jaehyun, dia kan orang Korea. Iya, oke konnichiwa gitu. Ya, maksudnya Terus kan aku dia kayak gimana? Dia gimana? refleks aja konnichiwa. Terus dia bilang, oh sorry, yang orang Jepang yang itu gitu. Yuta ya? Tapi Yutanya semangat banget, Kak Yuta semangat banget. Kayak, wih ada yang bisa Jepang nih gitu. Iya. Jadi kayak Terus ngobrol bahasa Jepang? ngobrol banyak. Wis. Seru banget ya. Wis. Terus tiba-tiba batiknya diposting sama Taeyong loh. Kaget nggak? Kaget kayak karena dia nge-tag aku, jadi pas aku DM masuk, ya kan? Jadi aku, ya jadi seru banget DM-an sama Kak Taeyong, kayak berasa teman aja, halo bro gitu. Iya, aku lihat. Aku bisa melihat itu. Kamu bestie banget sekarang. Ya? Bestie banget sekarang sama Taeyong. Tapi itu, Hyung, mantap Hyung. wede, si paling Hyung gitu. Tapi gila sih, keren banget sih karena itu rezeki kamu. I'm so happy for you sekali lagi. Itu kesempatan yang luar biasa juga buat NCT ketemu Jarum ketemu NCT. You know, same energy ya. Sekarang kita mau ngomongin nih, karena kan aku SMA, terus lagi bener-bener mau nyari kuliah soal college dan lain-lain. Aku looking for scholarship dan lain-lain. Jadi kayak pokoknya semua file SMA Loh, kamu aku pengen kuliah? kumpulin.
Nggak usah, ini nanya, maksudnya pingin. Ya of course dong. Oh iya kan, maksudnya kan Of course dong. kamu kan udah punya karir dan sebagainya. Nggak. Biasanya kan orang-orang kalau udah punya karir yang tetap dan sebagainya, ya udah ngapain kuliah. Enggak, aku tetap Pengen mau kuliah, kuliah. oke. Jadi Jurusan? communication. Communication. Oke, jadi pada saat SMA itu kan nerima beasiswa di Nanyang Technology. Yes. Right? Terus itu university di Singapore. Singapore. Tapi kamu ngebatalin that offer karena Yes. nggak mau nyusahin orang tua. Karena beasiswanya cuma setengah, nggak full. Oh, oke. Nggak full pun itu mahal banget. For Iya. me, Iya, tapi saat iya itu. sih. Kayak even living cost-nya kan juga mahal banget di Singapura. Iya. Jadi that's the whole point. Yes. Oke, Living tapi cost aja belasan juta guys waktu itu di Singapura. gila sih. Aku aja, kalau aku ya untuk liburan aja nggak bisa aku ke Singapura, apalagi kuliah. Tapi I wouldn't take that itu juga sih, that offer juga sih kalau misalkan nyusahin orang tua. Benar. Right? Terus akhirnya dapat beasiswa S1 Mitsui Busan pada 2016. Yes. Mengalahkan 16.000 16.000-an. peserta. Itu gimana? Tadi katanya yang dapat cuma 2 orang. Yes. Terus kamu salah satunya. Ya. Gimana dia orang ngapain sih hidupnya? Ini orang ngapain? Kamu ngapain di hidup sebelumnya sampai Tuhan tuh ngasih kayak nih buat kamu otak ini. Buat kamu otak IQ ini. tinggi ini. Sebenarnya aku belajar sih. Aku rajin banget. Iya. Banyak orang kayak mikir, oh Jerome jenius. Menurut aku nggak terlalu. Bukan karena pinter yang kayak, maksudnya gini, selama aku ikut lomba math dan sebagainya, ketemu banyak orang, banyak banget yang jauh lebih pinter daripada aku. Pinter as in kayak pinter IQ-nya tinggi. Kayak diajarin langsung ngerti. Kalau aku nggak. Diajarin aku nggak langsung ngerti. Cuma aku kayak tekun aja. Iya. Aku kayak I spend a lot of time untuk belajar itu. Gitu. Berarti itu yang sebenarnya bikin pinter kan? Itu yang sebenarnya- Proses untuk iya. menekuni itu. Effortnya gede. Effortnya. Yang banyak orang nggak lihat. Iya, sekarang ngomongin soal proses, kayak banyak banget orang yang cuma fokus pada hasilnya. Benar. Terus kayak begitu kita udah dapat hasilnya, kadang-kadang mereka kayak ini Iya, ada iya. lagi. Dulu kelas 10, aku kan, jadi aku nggak mulai olimpiade dari SD. Biasanya kan kalau olimpiade gitu mulai dari SD. Jadi di kelas 10 itu aku berusaha untuk ikut olimpiade. And then aku sadar kayak, wah ini aku ketinggalan banget dari orang-orang yang udah mulai dari SD. And then, oke, gimana nih caranya? Akhirnya di kelas 10, kamu kelas berapa sih sekarang? Aku kelas 12. Oh, di kelas 10 pokoknya aku punya target nyelesain semua materi SMA. Sampai kelas 12? Sampai kelas 12. Sampai kuliah dasar. Biar apa? Biar aku bisa olimpiade. Karena olimpiade kan biasanya kan yang ikut kelas 10, 11, 12. Yang kelas 12 kan, kalau Iya misalnya sih. aku masih kelas 10 dan aku nggak belajar yang kelas 12, ya aku nggak mungkin menang olimpiade. Jadi aku berusaha nyelesain semua materi SMA di kelas 10. And I was like, apa ya, aku nggak punya Instagram waktu itu. Aku nggak main social media. Aku kayak antisosial di kelas Jadi 10. fokusnya tuh emang bener-bener kayak udah sekolah, masa depannya ya jauh dari soal bikin konten creator bikin gitu-gitu. konten dan sebagainya. Pokoknya belajar doang. Even di pikiran jadi seseorang yang terkenal pun nggak masuk. Enggak. Jadi di kelas 10 itu, kan aku kan punya target itu. Akhirnya aku beli buku sekitar 8 buku math. Buku soal, buku olimpiade dan sebagainya, aku selesain semua di kelas 10. Pas lagi istirahat, aku kerjain. Jam kos aku kerjain. Jadi kamu pun lagi jam kosong sekolah Yes. belajar, nggak ngapa-ngapain juga belajar? Yes. And you love doing it? Yes. Karena aku punya target. Karena kamu punya Aku target. harus nyelesain ini gitu. Makanya ketika banyak orang bilang, "Wih, Jerome pinter ya dari situ, apa kayak dari lahir pinter dan sebagainya." They just don't see Iya. perjuangan aku itu. Iya. Itu sih. Tapi pasti seorang Jerome Pauline juga pernah merasakan males belajar yang kayak I'm done, I wanna give up. No. Itu di kelas Olimpiade. 11. Kelas 11? Di kelas 11. Kayak, jadi ada olimpiade yang aku pingin banget ikut, namanya OSN. Itu yang nasional, yang diadakan oleh negara. Jadi aku belajar keras tuh untuk itu gitu. Cuma nggak keterima, gagal. Di kelas 11 itu was the last chance. Oke. Di kelas 10 aku nggak dapet, di kelas 11 it was the last chance, nggak dapet juga. Akhirnya kayak ya udahlah. Gitu. Aku kayak udah selesai belajar gitu loh. Udah bosen gitu. Bosen. And then aku try to find another things yang di luar math. Yang selama ini aku tinggalin. Apa itu? Social media. Dari situ Terus aku mulai. Itu tahun berapa? 2015. Di situ aku baru mulai kayak bikin Instagram, terus kayak posting-posting. Tapi emang berarti dari awal punya Instagram pun bukannya kayak personal blog, tapi emang kayak I wanna do something with Instagram. Enggak, awalnya personal blog gitu loh. Oke. Personal blog, abis itu kayak dulu tuh zamannya Indofitgram.
Kamu tahu Oh my sih? God. I know. Ya, ada Fitgram yang kayak bikin video lucu. Yeah. Dagelan dulu masih Iya. short video yang 15 seconds gitu-gitu. And then aku mulai bikin video dan ternyata aku enjoy. And you enjoy doing it? Dari tahun 2012 itu. Jadi akhirnya bisa nge-collab between social media sama your own focus tuh gimana? How do you kayak ngegabungin itu jadi satu? Karena kadang-kadang banyak banget orang yang ngerasa my passion sama my hobby tuh jauh beda banget gitu. Jadi dulu aku kan ikut kayak komunitas ya, komunitas di Facebook gitu-gitu untuk belajar math. Pas aku nggak ngerti ngerjain soal, aku sering nanya-nanya di situ. Terus lama-lama kan aku jago nih, ya kan? Lalu aku jago, akhirnya banyak yang nanya ke aku, ya kan? Terus aku kayak daripada aku jawab-jawabin, mending aku bikin video ngajarin math, terus aku post. Jadi sebenarnya aku as a content creator bikin ngajar gitu, udah dari tahun 2015. Udah lama banget ya? Udah lama banget, dari kelas 11 itu. Aku udah mulai kayak bikin video ngajar math, posting gitu. And then ya, ternyata aku suka. Kayak because people kayak, jadi enak ya diajarin Jerome, atau jadi kayak gampang ya kelihatannya, padahal susah soalnya kayak gitu-gitu. Itu dari tahun 2015. Jadi aku pas bikin konten YouTube juga nggak lepas-lepas dari math. Tapi setuju dengan math is fun, math is easy? Ya. Setuju. Math is easy, enggak. Jadi sebenarnya math itu bukan ngitungnya, tapi jadi semacam kayak gini, kayak kamu masak, hasil jadinya kayak gini, bahan-bahannya kayak gini, tapi kan ada prosesnya ini. Nah prosesnya ini yang paling penting. Gimana kamu tahu prosesnya itu? That's math sebenarnya. Kita kan tahu nih rumus-rumusnya, karena kita tahu nih soalnya, jawabannya kita mungkin tahu nih, tapi gimana caranya menggunakan these ingredients untuk ngerjain soal itu gitu, untuk create. You have to find it out ya. Iya itu. Ya gimana caranya ya harus latihan. Kayak masak, everything kayak gitu sih menurut aku. Iya. Gak cuma math. Iya, nggak cuma math doang. Everything. Oh, that's amazing sih. Oh my God, tepuk tangan buat Jerome kali. Thank you Indonesia. Thank you Indonesia. Sering banget bikin konten matematika, tapi aku dengar katanya dulu sempet nggak suka matematika. Dulu sempet nggak suka matematika pas SD. Oh SD. SD. Kenapa? Ya stuck gitu loh, kayak sekalinya stuck kayak ya udahlah gitu, pingin tinggal aja. Maksudnya gitu. stuck tuh? Kayak misalnya ada soal cerita atau apa, kayak nggak connect aja gitu. Oh terus kayak ya udah. Ya udah gitu. Tapi mamaku bilang kayak kamu harus kayak menganggap ini sebagai kayak challenge game, dimana kamu kalau ngelawan bos, kamu kalah, kamu bakal ulang lagi. Kamu bakal you will try another way untuk ngelawan ini bos gitu. Same like math, kayak cari cara lain gitu. Caranya terbatas gitu loh. It's not unlimited cara yang bisa kamu coba, tapi caranya terbatas. Jadi ya tinggal kamu cari aja yang bener yang mana caranya. Crazy. And then after you finish kerjain soal, ya it's like you're beating the boss. Kayak seneng kan? Kamu seneng kan perasaan itu. And then ya mindsetnya berubah, jadi suka matematika lagi. Suka math. Tapi punya IQ tinggi, pengen banget jadi Menteri Pendidikan Indonesia. Is that one of your biggest dream? Iya. Biggest Sejauh ini. so far. Sebenarnya aku ya itu dulu ya. Cuma akhir-akhir ini aku juga mikir kayak jadi Menteri Pendidikan atau being something itu kan cuma jabatan. Banyak orang kayak terbuai dengan jabatan gitu loh. Pokoknya mau jadi ini, pokoknya mau sampai sini gitu. Padahal yang penting itu bukan whatnya tapi why. Kenapa mau jadi ini gitu. What will you do kalau kamu jadi ini? Ya kan? Itu paling penting. Yep. Jadi aku sekarang mikirnya ya udah kalau jadi Menteri Pendidikan itu kan sebuah jabatan yang diberikan oleh orang lain, oleh presiden nanti kan. Kalau nggak jadi pun ya it's not a problem gitu. Karena why-nya aku adalah pingin berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Either bangun sekolah atau tadi ngajar-ngajar, bikin video ngajarin gitu. Pokoknya I will do these things gitu loh. As simple as apapun itu, yang penting you wanted to do it. Iya, contribute to education di Indonesia. Itu aja sih sebenarnya. Tapi pengen banget jadi guru dan ngajar keliling Indonesia juga? Yes. You really want to ya? Seru. Seru sih. Seru sih jadi guru, aku suka banget jadi guru. Aku suka ngajarin dan kayak kalau orang tuh ngerti, aku kayak feel very senang aja kayak wah gitu. Dan peran guru tuh gede banget loh. Kalau gurunya killer, gurunya kayak bikin pelajaran tuh kayak menyeramkan. Banyak orang hate the subject just because of the teacher. Iya. Ya kan banyak orang kayak gitu kan. Iya, true. Padahal kalau diajarinnya seru atau apa jadi mereka suka. Tapi karena gurunya ngajarnya kurang enak atau misalnya apa. Jadi yang
jadi dampaknya itu murid jadi gak suka sama pelajarannya. Wow. Dulu di sekolah aku kelas 11 aku kan Ketawa duluan pasti ini konyol nih. enggak, maksudnya aku jadi guru les di kelas 11 demi menambah uang jajan aku. Karena uang jajan aku sangat terbatas, jadi aku ngelesin. Lesnya di mana? Di rumah kamu atau di? Di sekolah, terus Dimanapun yang bisa les. yang paling aku ingat itu di food court, mall. Jadi dekat sekolah aku itu ada mall. Ya udah, aku kesana, habis itu kayak aku ngajar. Terus karena aku nggak ada papan ya, nggak ada papan, tapi aku bawa spidol nih. Akhirnya kamu tahu Jamblang di meja. Nggak di meja, di kacanya, di jendela mall. Ada fotonya. Demi apa sih, niat banget? Iya. Terus ada teman-teman kamu gitu yang mau les sama kamu datang gitu ngeliatin. Ada 9 orang. 9. Lumayan. Apa Lumayan nggak kan? jadi perhatian publik? Iya. Dulu kan aku belum terkenal. Maksudnya tapi Bener. kayak unik dong, kayak ini orang Iya, les di mall, orang ke mall nggak mau belajar gitu. Tapi kan karena aku pakai seragam SMA juga, jadi ya kayak orang lagi belajar bareng aja, bukan kayak ngeles gitu. Tapi pernah nggak sih yang kayak dek nggak boleh di sini ya dek, kalau belajar pernah digituin nggak sama security atau apa? Kalau yang di kaca iya. Tapi nggak ketahuan sih waktu itu, jadi abis ini aku langsung hapus gitu. Cuma kalau belajar ya kan bebas, food court mall kan bebas mau Iya, ngapain. kalau belajar mah biasa. Oke, tapi selain kita bisa memuji Anda dari segi itu, ada beberapa hal yang saya mau pertanyakan nih. Apa nih? Ini kan, enggak, tapi emang bener nih ya, selama kenal sama ini orang nih, baru 2 kali ketemu, tapi emang isengnya tuh parah banget. Demen banget ngerosting konyol-konyol gitu. Tapi emang dia tuh orangnya parah banget isengnya, kayak parah banget. Terus ini katanya kalau lagi kesel, suka nyembunyiin barang orang lain sampai lupa nyimpen di mana. Itu gimana konsepnya? Dulu. Misalnya kakak aku kayak apa namanya? Kayak nakal atau kayak ya berantem gitu. Kita kan nggak boleh main fisik. Ya kan? Kita nggak main fisik. Akhirnya aku mikir gimana ya cara ngebalesnya. Ya udah nyembunyiin barang aja. Kayak nyembunyiin barang yang penting buat dia. Ya kan dia pasti bingung, aduh carinya di mana gitu-gitu. Ya terus marahnya dia juga naik juga kayak orang pukul-pukulan gitu. Atau kayak nggak tahu gitu aja. Soalnya kayak ngelihat dia kebingungan atau kayak kesusahan gitu, aku kayak oh ini pembalasanku gitu. This is my revenge. Parah banget. Dulu tapi. Parah banget sih. Oke. Iya parah banget dia orang dulu parah. Sekarang juga parah ya. Tapi ini aku mau nanya nih, karena ini sebenarnya aku penasaran karena aku kan ada interest untuk study abroad juga, tapi kayak maybe one day. Gimana pas pertama kali pindah ke Jepang, tinggalnya tuh beda negara, beda jam dengan orang tua atau keluarga, culture shocknya datangnya juga sendiri kan? Yes. Terus kayak tiba-tiba baru punya teman atau sahabat juga baru di sana. Gimana sih awalnya dengan menyesuaikan itu semua? Menurut aku gini sih, dari pengalaman aku di Jepang, aku ngelihat ada 2 tipe orang. Dia bakal menjaga prinsipnya atau dia bakal ikut-ikutan. Itu aja sih. Jadi kayak menurut aku, kalau mau ke luar negeri, you make sure kamu punya prinsip-prinsip yang kamu bisa jaga gitu loh. Kamu harus punya those kind of prinsipal yang kamu bakal jaga. Kalau enggak, kamu bakal ke influence orang-orang gitu. Karena kan culture setiap negara kan beda-beda. Bener, ya? contoh kecilnya, di Jepang itu kan dikit yang beragama. Let's say kayak gitu. Jadi kayak, misalnya, aku kalau sebelum makan berdoa gitu misalnya. Ya yang lainnya kan nggak berdoa. Kayak agak awkward gitu. Kayak makanan datang terus yang lain langsung itadakimasu makan. Kita kan harus berdoa gimana. Kayak gitu. Kalau misalnya prinsipmu nggak kuat atau kayak kamu takut atau kayak you cannot kayak stand out gitu. Pasti kan kayak ya udah nggak usah doa gitu misalnya. Tapi kalau di Jepang tuh orang tahu nggak sih kayak nggak semua orang boleh makan babi? Ya nggak tahu mereka. Nggak tahu juga. Kalau kita nggak kasih tahu mereka nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Kan mereka nggak mengenal agama gitu-gitu. Itu sih contohnya. Terus kayak misalnya di Jepang tuh ada budaya minum. Ya kan, kalau kamu nggak minum, kamu bakal kayak terasingkan atau kayak susah punya teman dan sebagainya. Kalau kamu nggak menjaga prinsip, kamu juga nggak minum kan? Aku ingat cerita kamu. Iya, misalnya kayak gitu. Banyak kok ininya, kayak case-nya gitu. Jadi menurut aku ya harus pintar-pintar menjaga prinsip sih. Tapi pernah nggak sih kalau kayak punya pacar LDR gitu, between Jakarta Jepang, pernah atau enggak? Terus kalau pernah, how do you like cope with LDR? Treat dia gimana caranya? Kalau aku sih ya,
Aku sibuk sih soalnya. Aku kayak nggak terlalu masalah. Cewek tuh Cewek, maksudnya kayak ya sibuk aja. Karena aku sibuk jadi kayak nggak terlalu overthinking masalah-masalah percintaan sih. tapi pernah punya pacar beda negara? Nggak pernah. Deket. Deket-deket Nggak sampai doang. pacaran, nggak sampai pacaran. Tapi berarti emang soal percintaan tuh kayak tar dulu gitu ya for you? Or like sejalannya aja, kalau ada, kalau enggak. Sejalannya. Kayak aku nggak terlalu mikir itu sih Mas Ian. Kayak masih lebih ke karir. Keren. Tapi kan aku sibuk juga sih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya nggak sibuk, pasti kan kayak, aduh, enak nih pacaran misalnya gitu. Itu. Iya kayak aku butuh affection gitu pasti kan ya. Ya. Tapi kan aku sibuk, ya udahlah gitu. Ya udahlah. Terus punya teman-teman juga nggak sih kalau punya Benar, sahabat tuh benar. kayak I still get what I want gitu. Oke. Tepuk tangan. Tapi gimana sih punya sahabat Wasada Boys ya, itu yang bener-bener mereka dari culture yang berbeda. Kayak sejauh ini, how do you like, gimana sih hubungan kalian? Karena Hubungannya kalian lucu baik-baik banget. aja. Ya maksudnya kayak how do you, I know lah kalau How do baik-baik you aja. apa? Kayak how do apa you, ya? apa sih bahasanya? Ngerti gak sih kayak dua culture yang Nggak berbeda ngerti, ini ya. bersahabat. Oke. Terus pernah gak sih kayak ada slack atau berantem kayak sahabatan pada umumnya? atau Kalau kayak- Slack sih nggak pernah sih, hampir nggak pernah. Nggak tahu juga kenapa. Jadi emang kayak ya udah gini aja gitu. Iya, Konyol-konyol aja gitu. iya, beneran. Berarti kayak ada berapa jarum? Ada 4 jarum, 5 jarum? 5 Enggak. jarum bersatu, 4 jarum bersatu? Kan semua beda-beda ininya. Kayak apa namanya, sifat-sifatnya. Jadi ya Oke. nggak Slack gimana-gimana sih. Ada Cuma nggak paling sih? kan kayak kadang-kadang ya menggerutu adalah kayak apa ya, misalnya aku berantakan gitu. Terus misalnya nih orang ini kayak agak males ngedit gitu misalnya, kayak gitu-gitu aja. Tapi kita biasanya straightforward aja ngomong. Iya, itu penting banget sih. Itu paling penting. Banyak Paling orang kan penting. kayak nggak ngomong, akhirnya apa ngomongnya di belakang dan sebagainya. Akhirnya Iya. itu merusak pertemanan kan. Iya. Ngomong aja langsung depan. Asli sih. Itu sih kuncinya sih kalau aku lihat ya. Iya. Kayak misalnya aku bilang aku nggak minum, aku ngomong di depan. Sama. Aku nggak minum Sama gitu persis. misalnya. Aku juga bersahabatan berempat kan. Terus salah Sama. satu ada cewek gitu, kita berempat cewek. Oke, berempat. Terus kayak yang satu tuh udah pindah ke Paris. Dia pindah tinggal di sana. Jadi kita sekarang udah kayak, bukan kitanya jauh tapi kayak dia tinggalnya jauh dari kita. Tapi kayak everyday kita masih video call. Terus dia masih kita update soal kehidupan kita di sini, gimana kejadian-kejadian apa. Dan dari 4 ini tuh aku kalau misalkan aku kesel atau apa, aku ngerasa aku lagi social battery-nya nggak ada, nggak mau ikutan. Terus lagi nggak mau jalan sama orang ini yang mereka mau ajak. Aku tuh bilang, dan mereka pun bilang ke aku. Jadi tuh kayak bener-bener kayak udah belak-belakan. Terus aku kan Belak-belakan. nggak minum kan, di antara kita berempat kan aku yang nggak minum. Jadi mereka yang jadi ngejagain aku gitu loh. Itu karena dikomunikasiin dan gak gengsi buat, ngerti gak sih kayak cerita. Benar, itu penting. Kunci dari pertemanan ya guys. Gak gengsi, Ngomong langsung, ngomong terus langsung. ya harus toleransi juga sih kadang-kadang. Iya, betul. Kayak menerima perbedaan itu gitu. Iya, tepuk tangan buat Jarum Polin. Woo! Sekarang kita mau main games, tapi kita kedatangan teman kita yang selalu ada di setiap podcastnya juga. Kita panggilnya tuh sebenarnya Kak Andre ya, tapi aku panggil dia Bebe. Hai, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Irashimasu. Aku tuh jago loh bahasa Jepang. Oh iya. Salah ya, irashimasu itu apa sih artinya? Masih welcome. Oh, welcome. Ya, biasa aku di restoran-restoran sushi sering dengar itu. Mase. Harusnya kita ngomong, kan dia Oh, yang baru masuk. iya. Irashimasu. Salah ya? Oke, sorry. Irashimasu. Kalau maaf apa maaf? Gomen. 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 Oke, sekarang saatnya main games. Oke. Gamesnya ini karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi gamesnya juga untuk mengenal ya, apalagi Oke. dua orang ini nih kayak banyak digemari sama Dia luar aja sih. biasa. Kamu sih. Aku sih. Jerome yang nonton tuh banyak banget loh. Sumpah. Penontonnya loh. Fans clubnya apa namanya kalau boleh tahu? Timan Tapu. Silakan didukung tim Mantapu dan teman Naura. Kalau tim Mantapu kira-kira ada berapa orang ya? 30 juta mungkin. Wih, 30 juta. Kalau I like the teman confidence. Naura berapa? 31 juta. 31 juta. Beda satu. Beda satu. Mungkin tapi kalau tim Mantapu kan soalnya satu orang bikin 4 account. Jadi lebih sedikit ya Jahat, kayaknya. jahat. Oke, langsung aja. Gamesnya adalah jawab cepat. Oke. Jadi nggak boleh mikir, ya. Tapi sorry banget, ini gamesnya bukan soal matematika, Aduh. ya. Karena yang ngasih Sama. soal nanti yang pusing, ya. Sama temen-temen semua di sini nggak nyampe IQ-nya. Iya. Jadi jawab, nggak boleh nyontek ke sebelah sana. Saya akan kasih 2 pilihan, ya. Gitu ya. Oke. Paham ya? Paham. Oke. Jepang atau Korea? Korea. Jepang.
Kenapa Korea? Karena belum pernah ke Korea. Emang udah pernah ke Taehyung. Jepang kamu? Ada BTS dan NCT. Kamu udah pernah ke Udah. Jepang? Oh. Kamu kenapa Jepang? Karena Katanya punya bestie orang Korea. oh iya. Wih, sombong. Coba. Kalau dari ininya aja sih, kemarin kan aku liburan ke Jepang, ke Korea. Makanya enak. Cuma kalau misalnya dari struktur kotanya mirip banget sama Jepang. Oke. Cuma kayak di Jepang itu lebih banyak yang bisa dilakukan. Seperti Seperti maksudnya dari yang culture banget sampai yang kota-kota wibu gitu-gitu kayak banyak yang bisa dilakukan. kalau disuruh tinggal, lebih pilih di Jepang apa di Korea? Korea. Jepang. Jepang juga ya. Korea. Kenapa Korea? Mataku kalau Jepang tuh kayak deg-degan aja gitu. Kenapa itu tuh? Nggak tahu kayak ke orangnya kan Minum kaku kopi lo tiap hari di Jepang. kayak kaku gitu kan. Oh. Jadi kayak menjaga banget. Korea kan juga budaya kan tinggi. Iya, culture-nya juga. Tapi kayak aku kalau ngeliat Korea tuh lebih kayak cuci mata kali Kak di Korea. Gitu kali enggak ya? Oh, atau ada possibility ketemu Taehyung kali. itu sih. amin. Ada possibility gitu ya. Amin. Tapi nih kamu kan Korea kan ada manifesting gitu ya. Karena suka sama Korea. Kamu ada suka idol Jepang nggak? Ada Jepang enggak, misalnya kayak Tapi Jepang tuh ada idolnya nggak sih? ada. Tapi nggak kedengeran Itu aja AKB? ya. J-pop, AKB, J-pop juga ada J-pop. banyak. Tapi kurang kedengeran aja kali ya. Emang kita kurang terpapar aja kali ya. Kalau Korea kamu suka siapa? Apanya? Kalau K-pop? Blackpink, Oh, ya nanti nonton ya insya Allah ya. semoga. NCT enggak? NCT juga. Kalau di situ udah temen dia iya, soalnya udah jadi kayak bestie. nggak Bestie mungkin lah banget. gua. Cium Gaya Taeyong. ya. Taeyong pasti nonton kok, katanya NCT semua nonton Now You Tell Me soalnya. Diam. Oke, next question. Jawab cepet ya. NCT atau BTS? Tuh, 2, 3. NCT. BTS. NCT. BTS. BTS karena Karena aku emang stan BTS duluan, baru suka NCT. NCT baru banget. Oke. Dan itu juga karena adik aku. Oke, kalau kamu? Karena udah bestie sih sama Sombong. Sombong banget emang. Coba gua tanya, Taeyong lo bestie-nya dia bukan? Jangan-jangan sebelah tangan lah. Oh, iya. Bikin ada DM-nya. Apa? Gue sombong. Coba tunjukin. Oh, Coba jangan deh, jangan jangan deh. Dia emang privacy ya. Enggak pernah. Jadi lo DM-an sama personil NCT? Oh, dalam rangka apa? Minta fallback atau gimana? Nggak juga. Ngapain? Ngobrol aja seru-seru. Dia temenannya mancanegara. Enggak, soalnya pas di backstage kemarin, pas ngobrol tuh kayak kan bentar banget. Terus kayak pingin ngobrol lagi gitu. Kayak udah sering ngobrol gitu. Kayak ngobrol deh di DM. Oke, mungkin ada kesamaan kali ya. Apa ya, kayak NCT, kamu jago ngedance juga? Enggak? Jago banget. Oh, Jago banget. kamu mau direkrut SM juga? Kayaknya sih. Oke. Karena aku member ke-10. Oh iya, baik-baik. Dari Les Serafim ya? Les Serafim. Nyanyi atau YouTube? Tuh, 2, 3. Nyanyi. YouTube. Nyanyi. Kamu tapi bisa nyanyi nggak? Enggak bisa. Nyanyi di fanfest waktu itu. Oh iya? Nyanyi apa? Oh, nggak Suaranya tulus. bagus? Enggak juga. Oh enggak? Bagus. Oh iya bagus suaranya. Bagusan Aura. Itu kayaknya pasti ya, karena dia penyanyi. Dia bisa main musik juga. Oh really? Bisa main apa? Apa aja? Kok lu berbakat banget sih, Jero? Trinity nggak mau nih kontak nih. Siapa tahu penyanyi luar biasa loh. Iya. Suka nyanyi apa? Maksudnya apa yang lo suka nyanyiin? Apa aja udah. Beneran bisa nyanyi kan? Tulus itu lagunya yang mana sih? Tulus yang mana? Coba nyanyi berdua, kan bisa nyanyi ya. Coba nyanyi berdua, dikit aja, disebait aja biar tahu. Siapa tahu nanti ada produser-produser yang mau lihat ya. Nggak bisa, Atau mungkin pokoknya. SM Entertainment loh. Oh, iya. Dia kan bisa. Coba. Lo kalau disuruh aku jadi malu gitu. Jadi suaranya Nggak usah malu. Ya udah boleh Tulus vocalizing kemarin. dulu boleh. Kemarin lagu Tulus yang mana? vocalize. Enggak, dulu aku ikut paduan suara sih. Jadi aku Oh, lebih paduan kayak suara. ke klasik gitu daripada pop. Aku pop nggak bisa. Ya udah boleh lagu klasik juga nggak apa-apa di sini. Beethoven boleh juga. Enggak gitu, bisa main piano. Ayo satu aja please dong, Jerome barengan sama Naura. Naura Tuh. aja. Gitar dong. Keren. Keren. Disuruh nyanyi, dia ngambil maunya main gitar. Emang dasar totalitas Tapi dia kayak gitarnya ya. ini yang ini kurang deh. Gitar ini, oh ini Pales Kak. Iya, ini udah lama banget. Enggak, pas kok. Pas tuh. Kira Kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latarmu dan latarku. teteku Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kukira kita
sebentar, gue rada sebel sama dua orang ini kayak apa aja bisa ya. Nggak usah gitu. Nyanyi oke, semua jadi public figure oke. Kelemahan kalian berdua tuh apa sih? Kalau kakak ini matematika. Ya, thank you so much, thank you so much. Apa menurut kalian yang kalau kalian disuruh orang kayak better enggak deh? Oke. Acting lo bisa nggak? Acting nggak tahu. Belum nyoba. Yang aku paling nggak bisa gambar. Oh gambar nggak Nggak bisa. Oke. Dia gambar Nari bisa. Dia gambar bisa. Nggak bisa juga. Nari bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah yang kocak-kocak bisa. Oh. Kakak, kalau disuruh kayak enggak deh gitu. Matematika udah bener udah. Jadi jangan Matematika suruh nggak nari dulu deh. dan matematika. Mungkin nanti ada satu episode spesial di mana Jerome ngajarin matematika ke Iya, padahal aku Naura mau ya. Aku aja Enteng nggak nari, sih abis nggak ini? usah diam. Diam. Dia Nah, dan ada. Naura ngajarin Iya. Jerome nari, ya enggak? Iya dong. Joget sama aku. Oke. Next question ya. Sushi mentah atau mateng? Mentah. Mentah. Mantap. Mentah. Mantap. Mentah. Mentah. Iya. Kenapa yang mateng juga enak tuh? Kayak lebih seger nggak sih? Segar. Oh gitu ya? Heeh. Dibanding yang mateng ya? Iya. Karena aku di Jepang, Heeh. kayak kelamaan di Jepang, jadi kayak udah kebiasa sama yang ini. Saya main Sama mentah-mentah. yang mentah-mentah. Keren, Jepang. Keren, juara tuh enak banget. Iya. Oke, next question. Kopi susu atau teh susu? Teh Kopi susu. menanti. ada ini ya, ada titipan. Bridging ada- ya, ada- iya. Kamu apa? Kopi susu. Kopi susu. Iya. Oh, kamu lebih suka kopi. Heeh. Eh, Aku sebenarnya nggak terlalu suka kopi, oh, tapi kopi tapi susu. kopi susu suka. Oke, berarti menanti suka nggak? Suka. Oh, suka. Ada kopinya menanti. Nggak ada. Aku waktu itu yang menanti yang popcorn itu enak banget teh susu. Oh, itu usaha kamu ya menanti ya? Iya. Aku teh susu tuh yang kepikiran sama aku teh. Teh tarik. Nah tuh. Teh tarik, teh susu. Iya bener enak juga ya itu teh. Emang teh tarik Iya. begini? Iya kan iya, digini kan? bikinnya begini makanya nama teh tarik. Oh, iya, bener Kurang juga. nih wawasannya nih. Ya, maaf, Kelamaan Pak. tinggal di Iya, Jepang. Nggak apa-apa di teh. Enggak di- bangga aja sekali-sekali pernah punya wawasan di atas Jerome Iya. ya. Maaf, Kak. Cuman Maaf, satu. Kak. Di Jepang nggak ada teh tarik ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Adanya teh dorong. Coy. lucu. Sumpah dong ya. Lucu. Menanti bisa kali bikin kopi susu. Teh tarik. Bikin Makasih, Mas. Mas, Sorry, gimana, sorry. Mas? Teh tarik Teh gitu tarik, bikin oke. menunya ya. Tapi enak loh menanti itu serius, demi Allah. Menanti tuh Aku punya nggak kamu? doain popcorn sendiri, punya dia. Oh, sendiri. Nggak, ada partnernya. Ada partnernya. Oke, bagus sih itu udah. Ih, gila Terus bener-bener. baru keluarin snack juga kan yang Yes. apa sih kentang kemarin tuh aku ngeliat. Ini Apa lagi, snack? lagi OTW nih menanti kesini. Keren. Keren. Apa nama snacknya? French fries and chicken. Friend. Nggak ada French namanya. fries. Enggak, French fries. Friend. Oh, Teman. friend. Oh, Oh, oke, friend oke. fries. Jadi beli ya guys, menanti dan Enak friend banget fries. kemarin. Enak banget guys, beneran. Yalah, Mantap. lu yang punya, masa Enggak, nggak tapi- enak? Enggak tapi bener, Tapi Bener, serius, bener. enak. Oke, dicobain ya guys semua ya. Yes. Oke, next question. Hmm. Kalian sama berarti sama-sama punya bisnis. Dia juga punya snack juga, Oh, punya iya. restoran juga. Nah, orang Kok emang sama-sama punya Enggak, banyak, enggak. punya banyak kesamaan nih. Kayaknya butuh kenal lebih deket deh kayaknya. Emang mau apa lagi pertanyaannya nih? Terus sama-sama punya pacar nggak? Jarang punya? yang dekat ada. Oh, yang dekat ada. Naura ada? Oh, nggak punya? Enggak. Yang dekat ada? Deket sama siapa aja? Oke, Man. berarti boleh juga dekat berdua. Ini nggak sih kamu yang Apa sih? enggak apa-apa. Yuk next. Oke, next question. Summer atau winter? 1, 2, 3. Winter. Winter. Lebih suka dingin-dinginan ya Iya. daripada panas-panasan ya. Kalau summer di Jakarta kan kayak ya tiap siang aja summer gitu kan. Gitu kan. Kalau di Jepang gimana sih summernya? Summernya lebih panas lagi daripada Demi Panas apa parah sih? ya. panas dan lembab. Oh. Kalau Jakarta masih mending, kering. Oh. Mendingan kering daripada lembab. Gimana ya panas dan lembab tuh Iya. sumek gitu ya. Bau Kayak- tanah gitu ya. Enggak, ya kayak mau hujan gitu, biasanya kan lembab. Tapi panas. Kayak apa ya? Lebih gampang keringetan gitu. Oke. Next. Pacar bule atau Indonesia? 1, 2, 3. Indonesia. Boleh. Kamu lebih suka pacar bule? Kamu lebih suka Sebenernya aku Indonesia? suka ya ini sih Asia sih. Asia. Kayak Korea gitu. Enggak bener-bener, Spesifik bener. ya. Beneran. Kayak Teh Hyung gitu sebut sekali. Gak usah, aku sukanya tuh tipe, sebenernya aku doesn't really matter sih kalau aku fall, I Oke. fall. Oke. Cuman my type in a guy is Asian. Kamu kenapa pacar Indonesia? Sebenarnya aku nggak lihat dari fisiknya sih. Oke. Maksudnya kayak Tapi dari kewarganegaraan. nggak juga gitu. Maksudku kalau cocok ya cocok aja gitu. Oke. Iya, gitu juga. Dan maksud aku kalau misalnya orang Indonesia lebih banyak nyambungnya menurut aku. Kayak aku mau ngobrolin kayak misalnya let's say kamu nanya gitu misalnya. yang tren di Gak masuk Indonesia. FYP-nya dia ya. Yang tren di itu. Indonesia
ya dia nggak ngerti. Oh, iya, Dan iya, jokes-jokes yang Indonesia banget tuh mereka nggak bisa ngerti. Oh. Kayak gitu. Jadi kayak lebih terbatas untuk diomongin. Boleh ya? Jawaban aku nggak ada di dua ini sih. Bule tuh Siapa sebenarnya aja, bisa didefinisikan luar Indonesia kan? Enggak ya? Iya kayak. Bule Korea gitu kan Iya, iya, bisa. Bisa kan? Bisa Ya udah kan? bule Korea. Asal nggak Indonesia Iya. gitu. Pertanyaan berikutnya, mutusin apa diputusin? Diputusin sih. Diputusin. 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 Kalau kamu kan pengalaman. Enggak ditanya, kenapa putus? Kalau aku lebih baik mutusin. Maksudnya kita nggak sakit hati, kita yang ambil keputusan, terus tinggal move on, ya enggak? Ya. Itu suka-suka lu sih. Lebih ke Terus suka-suka kenapa? lu. Kenapa kalian lebih milih diputusin? Duluan. Coba Jerome. Lebih milih diputusin karena kalau kita putusin, kayak lu tadi, Iya. kan kita egois jadinya. Oh iya Kayak, juga sih. lu nggak cocok sama gua atau apa. Kalau diputusin kan, ya udah kita kayak korbannya gitu. jadi mending jadi korban daripada mending disakiti daripada menyakiti sih aku. And nge-consider someone's feeling juga important for me. Iyalah, berarti yang mutusin tuh semua egois ya. Benar. Nggak juga sih sebenarnya kayak. Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga kayak beneran balik lagi ke orangnya kayak problem mereka apa di relationship mereka. Cuman kalau aku pribadi, kalau ke my story, mending aku yang diputusin. Mending kamu diputusin. Tapi kalau aku mikirnya sih kalau dalam hubungan ya, kalau apalagi udah serius ya, ya nggak ada yang mutusin nggak ada yang diputusin Iya, sebenarnya. keputusan Kayak, sama-sama. ya udah, keputusan bersama Iya. gitu kayak. Tapi kan bisa ada yang memicu duluan dari pihak mana gitu. Iya kan bisa kayak ada selingkuh atau kayak apa itu baru gitu. Kalau ada masalah ya, tapi kalau Iya. misalnya emang for For good. kebaikan ya bersama-sama ya harusnya kan diobrolin dulu gitu, bukan yang kayak keputusan sepihak. Anjay mantap. Iya. Keren nih, keren. Oke, next question. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Diselingkuhin. Kenapa? Maksudnya diselingkuhin kita sakit hati loh. Iya, aku lebih mending aku sakit hati daripada aku nyakitin orang lain. Iya, yang kita tadi lagi kan. Sama kayak tadi. Dan aku merasa bersalah banget kalau aku selingkuh. Oh gitu. Apalagi out of nowhere orangnya baik banget, terus kayak gak ada angin, gak ada hujan, dia baik. I can see something from him, terus kayak gue bosan sama lo, gue selingkuh. Enggak banget. Gitu. Mending putusin dulu, end dulu baru Iya. lu mulai yang baru. Bener, putusin dulu. Oke, next question. Ini kayaknya udah sambil kejawab tadi, tapi butuh lebih tegas lagi. Jomblo atau nikah muda? Jomblo. Aduh. Gak boleh mikir. Iya. Ulang. Jomblo atau nikah muda? Jomblo. Sambil kamu mikir, kita tanya dulu kenapa jomblo dan kenapa nggak nikah muda. Menurut aku pernikahan itu bukan sesuatu yang kayak harus dikejar-kejar gitu. Oke. Banyak orang kayak akhirnya nikah muda, pingin nikah muda, tapi belum siap secara finansial, belum siap secara mental, akhirnya cerai, akhirnya KDRT dan bermasalah gitu loh. Daripada bermasalah kayak gitu, mending jomblo dulu sampai benar-benar siap, baru nikah. Betul, aku setuju. Karena sempat ada trennya nih Jerome di Indonesia, nggak tahu kamu udah balik ke Indonesia atau belum. Orang-orang nikah tuh muda nikah itu kan. muda. Ya, I know. Sebenarnya nggak apa-apa kalau I misalnya know. udah siap Udah ya. siap secara- Iya. Udah siap. Cuman banyak banget yang kayak public figure yang nikah muda sampai anak-anak tuh pada terinspirasi. I know. Ya kan? I- Cuman kan kalau Maksudnya misalnya terinspirasi? Terus Jadi terus mereka tuh nikah sebenarnya muda belum kayak siap. wah. Ya, tapi ternyata cerai gitu kan. lucu ya, jadi bisa jadi teman, bisa jadi apa gitu. Tapi ternyata beda, yang public figure ini punya kesiapan, mereka kesiapannya belum mateng. Benar. Terus akhirnya ya 4-5 tahun kemudian kandas gitu. Cuma Ada nikah muda nggak berhasil. salah ya. Hah? Nikah muda sebenarnya nggak salah. Sebenarnya nggak salah ya. Ya ada berhasil, ada yang nggak berhasil. Cuma banyak banget kan contohnya yang nggak berhasil. Jadi I mean ya sebagai orang muda itu kan biasanya kan kita masih pingin freedom, masih Betul. pingin explore gitu-gitu kan. Kalau nikah kan kita udah terikat gitu loh. Benar. Banyak orang yang kayak nggak sadar itu. Jadi better lo jomblo dulu. Jomblo sih. Iya, sampai Nah, siap. Sampai siap. Jomblo. Tapi juga nggak mau terlalu lama nikahnya. Iya, Karena jangan nanti- aku pengen kayak apa ya? Jadi bestie kayak- sama anaknya ya. Benar, itu aku juga. Itu mau, tapi that's not my whole point sih, kayak I just want to have a significant person yang aku tahu kayak he's my home, terus kayak ya udah dia aja. Jadi kayak no more new people, no more di approach gitu lah. Jadi perjalanan percintaannya nggak sepanjang itu ya, pengennya udah ringkes aja deh gitu ya. Oke, kita gamesnya sudah selesai, thank you. Tapi aku punya pertanyaan buat dua ini nih, what's next? Buat Di kamu hidup aja. kamu, what's next? 2023 fokus konten, Konten? 2024 2025 mau lanjut studi. Oh, mau S3, S2, S2. S2 ya ke? Amerika. Oh, ambil apa? Education rencananya. Oh, jadi lo mau jadi profesor gitu ya? Di sebuah university, lo jadi dosen kan kalau S2? Enggak juga sih.
Oh, kalau education terus jadi apa? Education kayak jadi aku lebih pingin kayak yang manage sekolah gitu. Jadi aku pingin bikin sekolah sendiri. Atau bikin kurikulum gitu ya? Ya, bikin sekolah, bikin kurikulum. Rencananya. Oh, nice. Sangat nice. Nice. Terus akan juga pengen jadi ini ya, apa Menteri Pendidikan juga kan? Ya benar-benar ke situ. Educationnya tuh ada kayak spesifiknya lagi nggak sih? Education bla bla bla. Banyak. Ada kayak leadership, ada yang gimana cara jadi guru, ada yang manage sekolah, manajemen leader, kayak banyak luas gitu. What's next, Naura? Kalau aku pasti fokus nyanyi aja, syuting lagi, syuting series, syuting film insya Allah. Terus aku pengen fokusin nyanyi aku sih. Kayak apa baru perubahan image harus lebih bagus banget suaranya Jerome Pauline. Boleh dong satu kali lagi aku minta menikmati sedih, boleh dong. Gitar boleh. Enggak ya. Ya udah. Thank you so much. Thank you so much Kak Jerome. Thank you banget. Jerome, biasanya kan ini yang nonton Now You Tell Me kan teman-teman Naura semua ya. Itu anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak seumur Naura gitu. Ada nggak sih kata-kata mutiara? Oke. Quotes by Jerome Pauline gitu. Buat yang masih muda-muda ya, saran dari aku, mumpung masih muda, mumpung masih punya banyak waktu dan kesempatan, dipakai waktunya untuk mencoba banyak hal. Karena we will never know if we don't try. If we never try, how will we know? Bener, ini bener. Ini kayak mungkin banyak yang mesti mencari, aduh pengen jadi apa ya? Orang-orang kan kayak udah tahu tuh nyanyi gitu. Tapi kan kalau dia nggak nyanyi dari kecil, dia mungkin nggak akan tahu kalau dia cocok jadi penyanyi, ya kan? Sama itu baik, tidak merugikan siapapun. Itu baik. Cobain banyak, kayak kalian tertarik sama programming, kalian pengen coba masak, pengen coba gambar, musik, apapun itu, coba gitu. Jadi semakin banyak kalian coba, semakin kalian bisa mengenal diri kalian sendiri dan semakin kalian bisa lebih cepat mempersiapkan diri untuk masa depan. Yes. Menteri Pendidikan luar biasa. Thank you so much. Thank you so much Kak Jerome.